Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan resapi bersama tausiah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad sekaligus berkenan memimpin doa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin, utamanya para tuan guru, pejabat pemerintah, Pak Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, saya cintai, saya menghormati. Semoga adanya Rahman Rahim Day Lombok Tengah bersolawat. Semoga acara ini besar, banyak manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat Allah yang memerintah, Allah yang menganjurkan kepada orang mukminin, orang yang beriman kepada Allah, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang bermukminin diperintah, dianjurkan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allah yang memberi perintah, Allah yang menganjurkan, dan Allah yang memulai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Barang siapa yang ingin memperoleh solawatnya Allah lewat kanjing Nabi Muhammad, barang siapa ingin memperoleh solawatnya Allah, bacalah solawat. Bacalah solawat. Orang yang ingin memperoleh solawatnya Allah, bacalah solawat. Solawat pertolongan, solawat rahmah, solawat kemuliaan, solawat kemuliaan, solawat penghargaan, solawat keberuntungan, solawat kebahagiaan, solawat keberkahan. Siapa yang ingin memperoleh solawatnya Allah, bersolawatlah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu orang membaca solawat, niatan-niatannya jangan sampai benturan dengan solawatnya. Yang dibaca solawat, niatan dan tujuannya harus sejalan dengan solawatnya. Jangan sampai membaca solawat, yang dibaca solawat, tapi niatannya, tujuannya benturan dengan solawatnya. Jangan sampai terjadi. Yang dibaca solawat, niatan dan tujuannya harus sejalan dengan solawatnya. Misalkan contoh, tambahan baca solawat agar diberi tambahan keimanan, tambahan ma'rifah, tambahan cinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Tambahan keimanan, tambahan kecintaan, tambahan ma'rifah, sehingga tambah bersungguh-sungguh, tambah bagus, tambah baik, tambah bersungguh-sungguh bertuhan kepada Allah, menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, menghamba kepada Allah lewat kenabian dan kerasulannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Misalnya membaca solawat dengan niatan agar diberi kemudahan menerima dan melaksanakan tuntunan kanjeng Nabi Muhammad. Mudah menerima, mudah melaksanakan tuntunan kanjeng Nabi Muhammad. Kadang-kadang orang kalau ada fitnah, kalau ada omongan-omongan yang tidak jelas, gampang menerima. Ada fitnah, ada omongan yang bermacam-macam, gampang masuk ke dalam diri kita. Tapi bila ada tuntunannya Muhammad Rasulullah, tidak masuk ke dalam diri kita. Ini ada apa di dalam diri kita ini? Kalau tidak ada penyakit di dalam diri kita ini, maka perlu mempermohonan kepada Allah lewat solawat. Karena solawat ini luar biasa. Penghargaan Allah kepada orang yang bersolawat. Jadi lewat solawat misalnya niatannya ingin supaya mudah menerima sekaligus melaksanakan ajarannya Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Membaca solawat supaya diberi husnul khawatim. Husnul khawatim, pekerjaannya menjadi husnul khawatim, jabatannya menjadi husnul khawatim. Menjadi husnul khawatim, pekerjaannya, usahanya menjadi husnul khawatim, ilmunya sampai umurnya
husnul khawatim di dunia, husnul khawatim di akhirat. Apa yang diusahakan, apa yang direncanakan, apa yang diperbuat, akhirnya menjadi kebaikan di dunia dan menjadi kebaikan lagi di akhirat. Husnul khawatim. Ada di dunia baik, tapi masalah sampai di akhirat. Ada di dunia terlihat mulia, tapi masalah sampai di akhirat. Ini tidak husnul khawatim. Makanya husnul khatimah, husnul khawatim di segala aspek kehidupan kita ini supaya diberi rezeki husnul khawatim dari Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnul khawatim semua usaha-usaha kita. Banyak usaha-usaha tapi puncak akhirnya menjadi malapetaka kepada dirinya, menjadi malapetaka kepada anak turunannya, menjadi malapetaka kepada yang lain. Ini tidak husnul khawatim. Jadi menjadi husnul khawatim, menjadi kebaikan, menjadi manfaat di dunia dan di akhirat. Baca sholawat, membaca sholawat dengan niatan sekaligus bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua anak, keluarga, umat. Bukan hanya untuk kita sendiri, untuk semua anak, keluarga. Kalau baca sholawat untuk kepentingan diri sendiri, saya baca sholawat untuk hajat ini, untuk hajat ini, wujud hajat ini, itu sudah banyak orang yang seperti itu. Baik, baik, bagus, bagus, tapi sudah banyak. Tapi membaca sholawat untuk cita-citanya kanjeng Nabi, supaya hidup agamanya kanjeng Nabi Muhammad, misi-misinya kanjeng Nabi Muhammad, cita-citanya kanjeng Nabi Muhammad, perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad. Ini kalau tidak diingatkan, terus saling mengingatkan, tidak kesana membaca sholawat. Kita sudah tidak berkumpul dengan Nabi seperti para sahabat-sahabat. Dia selalu bersama Rasulullah dalam dakwanya, perjuangannya, sampai tidak punya misi sendiri. Sahabat tidak punya cita-cita sendiri, tidak punya perjuangan sendiri, tidak punya dakwah sendiri, kecuali perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad. Tidak punya cita-cita sendiri kecuali cita-cita kanjeng Nabi. Tidak punya misi sendiri kecuali misinya kanjeng Nabi Muhammad. Kita tidak berada di zamannya kanjeng Nabi Muhammad. Paling sedikit kita ikut serta termasuk membaca sholawat supaya terus hidup apa yang dicita-citakan kanjeng Nabi Muhammad. Bisa diterima oleh anak-anak kita, keluarga dan umat ini. Hidup agama di dalam dada kita ini. Bila agama ini hidup di dalam dada kita, di dalam dirinya umat ini, menjadi senang kepada Allah. Nikmat bersama Allah, segar bersama Allah, senang dengan Allah. Bila senang dengan Allah, ada dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, nikmat rasanya. Karena agama hidup di dada kita ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bila hidup agama, tidak ada menjatuhkan orang, ingin meremehkan orang lain, menghina orang lain, mencaci orang lain, menjatuhkan, menghina orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, zalim, hasud. Tidak ada. Mengapa? Hidup di dalam dada kita agama ini. Senang kepada Allah, hubungan baik, bagus kepada Allah, hubungan bagus kepada manusia. Walaupun dia sudah pandai pintar, kepintarannya saling melengkapi dengan orang yang bodoh, saling melengkapi. Sehingga orang yang bodoh memperoleh cahaya, bisa mengeluarkan minaz-zulumati ilan nur, menjadi orang yang mengetahui, menjadi orang yang makrifah, kenal kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak ada nur,
dari Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pandai pinter, tapi merendahkan orang-orang yang bodoh. Karena penyakit sombong ini iblis. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Tambah pandai, tambah perhatian kepada orang yang belum pandai. Untuk saling memberi, saling melengkapi. Memperoleh aliran, tetesan, sifatnya kanjeng Nabi, akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah kaya, tambah perhatian kepada orang fuqara masakin. Tambah kuat, tambah sakti, tambah kuat, perhatian kepada yang lemah. Menjaga, tambah kuat, tambah perhatian kepada yang lemah, perhatian kepada yang kecil. Beda dengan sifat-sifat yang benturan dengan sifatnya Rasulullah. Tambah kaya, tambah bakhil, pelit, botol kaletak, berkeng. Tambah kuat, tambah meremehkan kepada yang lemah. Ini benturan dengan akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad. Semoga diselamatkan kita oleh Allah. Tidak ada menghina, menjatuhkan, meremehkan, merendahkan, tidak ada. Walaupun kepada anak sendiri, walaupun ini anak, walaupun ini namanya anak, hanya luarnya. Nah seperti ini, nah seperti ini, hanya luarnya. Tapi di dalam dirinya tetap tidak merasa mulia dari anaknya, walaupun dia anaknya sendiri. Ini di dalam, di luar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini di luar, tapi di dalam tetap merasa. Hanya sebagai tugas, saya atasan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, ke bawah-bawahan. Tapi di dalam tetap merasa tidak lebih mulia dari bawahan, dari anak buah, dari jamaahnya dan sebagainya. Semoga kita memperoleh tetesan, aliran, akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun akhlak kita ini sangat rendah dan sangat rendah, masih kelasnya kelas sangat rendah, walaupun kelasnya akhlak kita ini sangat rendah dan sangat rendah, tapi tetap kita mengharap supaya akhlak kita tetap nyambung dengan akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad. Seperti kita berkumpul di pengajian-pengajian, kumpulan-kumpulan pengajian, walaupun pengajian-pengajian kita ini walaupun tingkatannya rendah dan sangat rendah, tapi tetap mengharap kepada Allah supaya pengajian ini tetap nyambung dengan pengajiannya ulama, nyambung dengan pengajiannya tabi'in, nyambung dengan pengajiannya sahabat, nyambung dengan pengajiannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun tingkatan kita ini sangat rendah, tapi tetap mengharap seperti kereta api spor, walaupun di paling belakang, tapi kita tetap ingin tetap nyantol, bisa ikut serta dengan yang di depan, tidak lepas sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ingin masuk ke rombongan lain, ingin masuk ke rombongan kanjeng Nabi Muhammad. Kita berguru kepada fulan, kita mencari guru kepada fulan, mencari ustadz, mencari pembimbing yang nyambung dengan kanjeng Nabi Muhammad. Karena asli pemberian Allah, guru yang diberikan oleh Allah kepada kita, Sayyidina Muhammad SAW. Makanya kita belajar kepada fulan, belajar, mencari guru, mencari pembimbing yang nyambung dengan keguruannya kanjeng Nabi Muhammad. Yang nyambung dengan bimbing-bimbing, yang nyambung dengan bimbingannya kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun kelas kita ini sangat rendah dan sangat rendah, tapi ingin tetap tidak lepas sambungan kita ini. Wah, kalau pengajian ini, sholawat ini nyambung dengan kanjeng Nabi Muhammad, wah malaikat-malaikat ini hadir. Mendoakan, didoakan oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat menjadi saksinya. Malaikat-malaikat mendoakan ampunan, rahmah. Dan juga sampai di akhirat akan menjadi pembelanya. Sampai di akhirat para malaikat akan menjadi saksi dan akan menjadi pembelanya. Ini penghormatan Allah. Ini penghormatan Allah
Bila pengajian, isinya pengajian. Bila solawatan, isinya solawatan. Bila zikir, isinya zikir. Zikir, solawat, pengajian. Pokok yang menjadi maslahah, menjadi kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau hati ini nyambung, ini pentingnya sholawat. Karena apa yang ada di dalam di diri kita ini, mempunyai ilmunya akan nyambung, mempunyai harta akan menjadi baik semua. Pekerjaan semuanya akan menjadi baik, mempunyai ilmunya menjadi baik. Nah, punya harta, punya jabatan akan menjadi baik, akan menjadi manfaat semua. Tapi kalau orangnya sudah tidak baik, maka hartanya ikut. Seperti Fir'aun. Tapi kalau baik, Nabi Sulaiman, semua menjadi baik. Kesaktiannya, jabatannya, kekuasaannya, kelebihannya, semua menjadi kebaikan. Menjadi ridhonya Allah. Tapi kalau orangnya tidak baik, semuanya, kekuasaannya semua tidak baik. Fir'aun. Ini pentingnya kita nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga memperoleh perhatian terus dari Allah. Kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkan Allah. Zahir, batin, dunia, akhirat. Kita membutuhkan Allah. Sudah jalannya jelas, jalannya lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Pintunya sudah jelas, pintunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa alihi wa sahbihi Allahumma salli salatan kamilah. Salawat yang sempurna. Salatan kamilah, salawat yang sempurna. Zahir, batin, dunia, akhirat. Sehingga mengalir kepada kita zahir, batin, dunia, akhirat. Wasallim salaman tammah. Salam penghormatan, salam kedamaian, salam kesejahteraan, salaman taman, salam yang lengkap. Kita membutuhkan kedamaian yang lengkap, kesejahteraan yang lengkap, keselamatan yang lengkap, zahir batin dunia akhirat. Salam ini
penghormatan ini untuk Kanjeng Nabi, maka mengalir kepada kita. Maka siapa yang ingin memperoleh sholawat salam dari Allah, bersolawat salamlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu orang yang banyak membaca sholawat, paling dekat tempatnya di akhirat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Apabila sampai di puncak akhir umurnya, tidak dimatikan oleh Allah orang yang banyak senang membaca sholawat. Tidak dimatikan oleh Allah kecuali husnul khotimah. Ini penghargaan besar. Ini penghargaan besar dari Allah bagi orang, untuk orang yang selalu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Solatan kamilah wasallim. Semua solawat ini baik. Solawat apapun baik. Solawat ini, semua solawat ini baik. Bahan bakunya satu. Kalau diolah seperti ini namanya solawat ini. Kalau diolah seperti ini namanya solawat ini. Ribuan, jutaan macamnya solawat. Seperti masakan. Kalau diolah seperti ini masakan menjadi namanya masakan ini. Kalau diolah seperti ini namanya masakan ini, masakan ini, masakan ini. Demikian solawat, bahannya satu. Kalau diolah dinamai solawat ini. Semua solawat ini baik. Dibaca sendiri, dibaca bersama-sama, supaya sama-sama diperoleh. Pakai hitungan iya, juga tidak pakai hitungan, sama-sama berjalan. Yang pakai hitungan dilaksanakan, yang tidak pakai hitungan dilaksanakan. Dibaca masing-masing dilaksanakan, dibaca bersama-sama dilaksanakan, supaya sama-sama memperoleh. Dibaca sendiri bisa diperoleh, dibaca bersama bisa diperoleh semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semoga kita diberi rezeki bersungguh-sungguh membaca sholawat ini. Baca sholawat dibarengi dengan tata krama, takzim, walaupun tidak hadir tetap memperoleh pahalanya. Tapi kalau ingin memperoleh tetesan pangkatnya Kanjeng Nabi, sifatnya Kanjeng Nabi, harus hadir hatinya. Baca sholawat. Walaupun tidak hadir tetap memperoleh pahala. Seperti baca Quran, tidak hadir tetap memperoleh pahala. Tapi kalau ingin memperoleh tetesan pangkatnya Kanjeng Nabi, sifatnya Kanjeng Nabi, harus hadir hatinya. Ingin dibarengi dengan cinta, dibarengi dengan tata krama, atau dibarengi dengan cinta sampai fana. Kalau sampai bisa fana, sering-sering fana dalam baca sholawat, ini akan diberi rezeki selalu senang dengan Allah kapanpun dimanapun. Senang dengan Allah, nikmat dengan Allah, segar dengan Allah. Allah segala-galanya. Karena pemilik dunia ini, pemilik alam ini, pemilik dunia akhirat ini, Allah. Kita membutuhkan Allah. Zahir batin dunia akhirat. Maka jangan lepas dengan Allah. Kalau sudah tidak enak, saya ini menyebut nama Allah, tapi masih belum merasakan kesenangan. Saya menyebut la ilaha illallah, tapi belum merasakan nikmat senang. Ini perlu baca sholawat agar diberi rezeki senang menyebut nama Allah. Ini baca la ilaha illallah, ini baca ini, tapi nikmat tidak ada, segar tidak ada, asyik tidak ada, senang tidak ada. Maka bacalah sholawat agar mengalir tambahan nur dari Kanjeng Nabi Muhammad, agar mengalir senangnya Kanjeng Nabi Muhammad mengalir kepada kita, sehingga kita diberi rezeki senang nikmat dengan Allah. Sampai ke anak-anak cucu kita diberi rezeki oleh Allah. Karena bila orang merasakan senang dengan Allah, senang melaksanakan tuntunan Allah, itu tanda orang ahli surga. Tanda
tanda-tanda ahli surga. Tidak ada yang tahu siapa masuk surga. Ini tanda. Seperti buah. Kalau seperti ini mentah. Kalau seperti ini masak. Kapan tahu aslinya masak? Bila dikupas kulitnya. Oh, betul-betul masak. Kalau tidak dikupas, tanda-tandanya kalau seperti ini mentah. Kalau seperti ini masak. Kalau orang sudah senang, itu tanda-tandanya ahli surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Di surga ada surga zahir batin, di sana rahmatnya Allah, di sana ridhonya Allah, di sana perhatian Allah, di sana kedamaian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga sholawat ini terus dijalankan, sholawat dimanapun, di kapanpun dijalankan. Kalau situ sudah, semoga kita tidak lepas dengan Allah, tidak lepas dengan kanjeng Nabi Muhammad, selalu berada di gabungannya orang-orang yang saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. At-tahiyatul mubarakat, shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sallallahu ala abduka wa rasuluka Muhammad na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina zahiran wa batinan fi afiyatin Allahumma arham ummata Muhammad wa ali kalimatak wa atina fid dunya hasanah. Fatihah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.